Jadi kalau dua-dua sama-sama bisa kentut, untuk apa saling nyalakan? Lo cepat jawab ini atau tidak? Untuk apa saling nyalakan? Memang kita bisa salah. Hebat sekali. Jadi kalau saudara ingin menikah dengan nggak bisa kentut, kawinlah dengan boneka atau batang pisang. Hebat sekali. Maka itu di seluruh Alkitab. Kalau saya bongkar semua hukum-hukum tentang pernikahan, kesimpulannya begini. Ternyata di dunia ini, entah itu pendeta sekalipun, ternyata orang yang menikah itu tidak mungkin bisa cocok. Tidak mungkin. Walaupun dia pendeta. Alkitab berkata, kalau kamu ingin menikah dan dapat yang cocok, catat ini. Kawinlah dengan mayat. Itu cocok. Lu serius, sampai seperti itu Alkitab mengajarkan kepada kita. Berarti selama kita menikah dengan yang namanya orang, bukan orang-orangan, tetap akan ada masalah. Maka itu kenapa Yahweh berkata, yang belum tahu catat ayatnya, Malayaki 2:16. Yahweh Israel berkata, aku benci perceraian. Ngeri sekali. Bukan cuma nggak suka, benci, saudara. Hebat sekali. Kalau dia sampai benci perceraian, dia punya alasan jelas. Suatu kali saudara, saya di Jerman tahun 84, ketemu sekelompok orang humanisme. Saya kaget. Waktu mereka keroyok saya dengan pertanyaan, Tuhanmu itu sangat tidak manusiawi. Dia kutip ayat ini. Saya nggak pernah punya persiapan untuk ditanya seperti itu. Kenapa kalian berkata nggak manusiawi? Dia buka ayat ini. Sekarang bayangkan, kalau dua orang itu sudah nggak cocok, nggak manusiawi bukan? Kalau dipaksa tinggal serumah, ngomong mereka dengan macam-macam. Saya mengaku, saudara, logika saya menerima itu, dan itu betul. Coba renungkan. Kalau memang sudah nggak cocok, kejam toh kita paksa mereka tetap serumah? Ayo jawab, iya atau tidak? Ini humanisme. Oh, tapi saya percaya Papa nggak pernah salah. Cuma saya belum tahu jawabannya. Kenapa? Karena saya memang nggak pernah mikir. Bersyukur ketemu mereka, sambil mereka ngomong terus saya minta Papa beri saya hikmah dan jawaban. Seorang ini ngerti. Sederhana jawabannya ada dua. Dengarkan. Yang mau cerai berhenti hari ini. Nggak ada guna. Nomor satu. Mengapa Papa benci perceraian? Karena jawabannya, tidak akan ada yang cocok kita ini nikah dengan siapapun juga. Seorang suami nggak suka istrinya dia ceraikan. Seorang suami, istri nggak suka suami dia ceraikan. Bisa cari cewek lain, cowok lain ada. Betul? Tapi dengar, selama orang itu menikah dengan orang, akan tetap punya masalah dalam hidup. Betul? Jadi percuma kamu cerai. Gagal yang ini, cari masalah dengan itu. Nggak akan cocok. Dan itu betul. Maka itu saudara, perceraian bukan jalan keluar. Maka itu kenapa Paulus menegaskan, kalau memang kamu nikah cerai, jangan kawin lagi. Tahu artinya? Percuma kamu nikah lagi. Kan ketemu masalah yang sama lagi. Cuma beda namanya. Suami menceraikan istri namanya Yohana, dia kawin lagi ketemu Hana. Sama saja. Nah, yang beda cuma namanya. Orangnya sama. Bisa kentut, ingat. Iya toh. Jadi percuma cerai. Yang kedua, suami nggak suka istrinya, dia bisa cari lagi. Istri nggak suka suami, bisa cari lagi. Dengar, tapi anak-anak tidak akan bisa punya pengganti papa dan mama. Jawab itu baik-baik. Ya, anak-anak tidak bisa. Suami bisa cari ganti istri, istri bisa cari ganti suami, tapi anak-anak tidak. Diam mereka tuh saya ngomong itu. Maka itu orang cerai itu penjahat, saudara. So, lagi sekali, mengapa Yesus mengajarkan? Kecuali apa yang memisahkan? Maut. Itu jangan dianggap enteng firman itu. Artinya,
Kalau ada orang nikah lalu cerai, lebih baik mati. Luar biasa hukum ini. Saudara dengarkan firman ini. Seluruh dunia akan dipulihkan kalau suami istri dipulihkan. Terima kasih doa Pak Guru tadi waktu ibadah pembukaan. Ayo kita dipulihkan. Adik-adik yang pacaran berhenti kamu. Tunggu sampai waktu tua. Jangan ganti-ganti pacar. Maaf pas berkata jelek. Masa kita nggak kalah? Apa bedanya kita dengan anjing, babi yang ganti-ganti terus? Maaf. Lo betul enggak? Apa bedanya dengan mereka kalau begitu? Ganti-ganti terus. Tunggu sampai waktu Tuhan tiba. Dan masuklah kalian dalam pernikahan kudus. Pernikahan yang benar. Tolong orang tua kita jadi contoh untuk anak-anak kita. Amin. Bagian terakhir, supaya kita makin kuat di dalam Dia dan hidup dalam kebenaran yang luar biasa. Hakim-Hakim 13. Inilah Papa kita di surga. Di dalam segala hal Dia selalu cari keluarga. Saya kagum sekali dengan ini. Ayat 1 berbunyi apa? Iya, orang Israel bagaimana? Jahat di hadapan Yahweh. Sebab itu Yahweh bagaimana? Mereka diapakan? Ditindas 40 tahun di tangan orang Filistin. Menderita. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Coba kita begini caranya belajar. Apa hubungannya bangsa yang menderita dengan keluarga mandul? Ada hubungan tidak? Sama sekali tidak. Tapi inilah konsep yang saya temukan di Alkitab. Ternyata Papa di surga, di semua tempat, semua negeri yang mengalami kekacauan, kelaparan, perang, penderitaan, penyakit, apa saja, Papa nggak pernah cari mana presidennya, mana rajanya, mana pemerintahnya, tidak. Dia cari keluarga, saudara. Maka itu ini hubungannya. Di tengah penderitaan Israel 40 tahun, dia cari keluarga. Beri tanda Hakim-Hakim, nanti kita kembali ke situ. Coba lihat Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2. Coba saudara lihat sepintas pasal 1-nya. Israel ngapain di pasal 1 kitab Keluaran? Israel bagaimana? Cepat jawab. Diapakan? Ditindas, disiksa oleh Firaun. Itu Israel. Tuhan gak cari mana rajanya, mana siapa yang memimpin, tidak. Pasal 2 ayat 1, Yahweh berfirman apa di situ? Coba lihat. Ada seorang laki-laki dari keturunan Lewi, dia kawin dengan seorang perempuan Lewi. Aneh. Ini bangsa tertindas 400 tahun. Kok tahu yang diurusi orang kawin? Dengarkan anak-anak. Inilah hukum. Harus yang seiman. Katakan amin. Tidak boleh yang tidak seiman. Yang Lewi harus dengan Lewi. Artinya satu roh. Apapun alasannya tidak. Yang dengan tidak satu roh. Catat ini anak muda. Lahir siapa? Musa. Nah ini Papa di surga. Dari 2 contoh ini, ada banyak contoh lain, saya nggak ada waktu. Dari contoh ini kita melihat sekacau-kacaunya sebuah negara, sebuah negeri, sebuah bangsa. Papa cuma cari keluarga. Dia nggak cari yang lain. Dari keluarga itu akan lahir orang-orang hebat. Itulah anak-anak. Musa ditunggu. Tadi di keluarga Manoah yang mandul, siapa yang ditunggu? Simson. Untuk menyelamatkan. Maka itu saudara, dengar, maafnya saya pakai kata yang kurang baik. Awas kalau engkau hanya asal kawin, asal beranak saja. Apa bedanya dengan kaki 4 kalau begitu? Betul? Enggak enak sekali, tapi ini yang terjadi. Nge-seks kiri kanan. Tidak mau tahu bagaimana anak-anak itu. Kembali ke Hakim-Hakim. Ayat 3. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya begini-begini. Saya nggak usah baca. Jadi Yahweh datang kepada seorang istri. Terus ayat yang ke-6. Setelah itu
Kemudian perempuan itu datang kepada siapanya? Suaminya. Dan berkata, telah datang kepada seorang abdi Tuhan begini. Oke?